Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Amin. Bisa memberi kemuliaan bagi Tuhan. Bahwa Tuhan kita hebat luar biasa. Saudara harus bisa mengalami Tuhan yang hebat dan luar biasa dalam kehidupanmu. Dari sejak dini, masih anak-anak, udah bisa merasakan Tuhan. Remaja, pemuda, orang dewasa berkeluarga, sampai tua bisa merasakan Tuhan dalam kehidupan. Saya bersyukur, berterima kasih diberikan waktu kesempatan kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Renok Edi, melayani Bapak Ibu. Tadi ibadah raya pertama dan hari ini ibadah raya kedua dan nanti sore ibadah raya ketiga. Haleluya. Saudara bersuka cita? Amin. Ada seorang cewek, gadis ngomong kepada pacarnya, "Mas, kita putus aja." Oh, minta putus saudara. Waduh, pacarnya kaget. "Ya, kenapa kamu minta putus?" Cewek ini bilang, "Habis kita kalau kemana-mana naik motor. Kalau hujan, kehujanan. Kalau panas, kepanasan. Nggak enak pokoknya. Kemana-mana naik motor." "Oh, karena itu kamu minta putus?" "Iya." Kata cowoknya gini, "Kamu tahu enggak, Dek? Aku baru aja beli mobil." Weh, kaget saudara. Supaya kalau kita pergi kemana-mana, kalau hujan tidak apa? Kehujanan. Kalau panas tidak kepanasan. Baru aja aku beli mobil. Kata ceweknya cepat-cepat ngomong gini, "Mas, tadi aku hanya bercanda kok." Wah, kata cowoknya, "Sama deh, aku juga bercanda kalau saya beli mobil." Ternyata sama-sama bercanda. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ayo kita ucapkan, menyatakan iman kita lagi. 2, 3. Saya dapat menjadi apa yang firman Tuhan katakan saya dapat jadi. Saya dapat lakukan apa yang firman Tuhan katakan saya dapat lakukan. Saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan saya dapat memiliki. Saya menyatakan, saya mempercayai, dan saya menerimanya dalam nama Yesus. Aku percayakan firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Aku percayakan janji-janji firman-Mu, janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajarku hari ini, dan aku akan melakukannya. Amin. Mau diajar oleh firman Tuhan? Saudara mau melakukan firman Tuhan? Saudara percaya firman Tuhan adalah kebenaran? Maka janji-janji akan digenapi dalam hidup saudara. Katakan amin. Kita tetap berdiri. Ya, dan kita membaca. Tema kita ucapkan dulu bersama-sama. 2, 3. Tertanam di gereja lokal. Kita ucapkan bersama 2, 3. Kisah 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara. Tadi pagi saya mengatakan bahwa gereja ini harus menjadi rumah kedua bagi jemaat. Amin. Sehingga ketika orang datang ke gereja ini, mereka merasa mereka bukan orang asing. Mereka bukan pendatang. Mereka bukan tamu. Tapi sepertinya mereka adalah sama dengan kita yang sudah lama bergereja, adalah pemilik. Amin. Gerejaku, rumahku yang kedua. Hari ini kita mau belajar bersama-sama lagi. Dengan pembahasan yang berbeda. Topik yang sama. Orang yang bertekun adalah orang yang sungguh-sungguh. Orang yang gigih. Orang yang tangguh. Dan orang yang setia melakukan sesuatu. Itu orang yang bertekun. Bukan orang yang gampang menyerah. Mengerjakan sesuatu lalu mereka gagal mengerjakan sesuatu lalu dia menyerah. Tidak. Orang yang bertekun itu, orang yang tidak gampang menyerah saudara.
Dan orang yang pantang apa? Menyerah. Thomas Alva Edison, berapa kali dia mengadakan percobaan, berapa kali dia mengalami kegagalan untuk menemukan lampu yang bisa kita pakai hari ini. Dia melewati banyak kegagalan. Kegagalan, gagal, apakah dia menyerah? Tidak. Dia kerjakan lagi, dia cari lagi cara bagaimana supaya lampu bisa terang itu. Terus dia ulang-ulang, bukan orang yang gampang menyerah. Dan orang yang pantang menyerah. Colek orang di sebelahmu, jangan gampang menyerah. Cintamu ditolak, dukun. Jangan ikut ini sesat, saudara. Kalau cintamu ditolak, ada seorang pemuda datang kepada pendetanya. Pak pendeta, saya mau curhat. Loh, ada apa? Setiap kali aku dekati cewek, mesti aku ditolak. Tiap kali katanya, saya dekat ditolak, dekat ditolak, dekat ditolak. Terus pendeta kasih, oh kamu perlu 3B. Wah 3B, apa itu Pak Pendeta? Ayo berdoa dong. Sudah Pak, sebelum saya jumpai dia, aku berdoa dulu. Tuhan, saya mau nembak ini orang. Sudah berdoa 3B. Terus B, kalau gitu kamu harus naik ke B yang kedua. B kedua apa itu? Usaha, berusaha. Waduh, saya tidak kenal, udah pagi, siang, sore, malam, saya gedor pintu rumahnya orang itu. Udah kenal waktu, sudah juga berusaha. Kata pendeta ini berarti kamu butuh B yang ketiga. Apa itu B yang ketiga? Bercermin. Ternyata saudara, orang yang ditembak itu kayak artis-artis semua. Cantik-cantik. Misalnya kayak siapa ya, Agnes Mo. Sementara dia, kalau dia bercermin, minta maaf saudara, kayak bumi dan langit. Ya makanya kamu ditolak, yang kamu tembak, dia kamu bercermin. Dia coba kacanya pendeta, nah lihat ini, foto ini, yang kamu tembak. Oh iya, lihat dirimu, oh iya. Tapi dia tidak gampang apa? Menyerah. Pantang menyerah. Orang yang bertekun begitu Bapak Ibu. Saudara kalau mau tertanam di dalam gereja, di sesi pertama tadi saya berkata gereja harus ambil peran. Gereja berperan aktif, bagaimana supaya jemaat itu tertanam di gereja. Tapi sekarang kita mau belajar dari jemaat. Amin. Ada kemauan, ada keinginan, ada kerinduan supaya menjadi jemaat yang tertanam di gereja lokal. Nah ini jemaat mula-mula. Jemaat baru loh. Orang yang mendengar perkataannya Petrus ketika Petrus berkhotbah tentang bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dan kamu akan diselamatkan. Baru aja dia berkhotbah begitu, saudara tahu 3.000 orang datang menyerahkan dirinya untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan hari itu mereka dibaptiskan. Apa yang mereka lakukan? Ayat 42 itu tadi berkata, mereka itu suka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka bertekun dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Bertekun saudara, orang bertekun. Saudara tahu, sekalipun banyak persoalan yang terjadi di gereja lokal, tidak ada gereja yang sempurna Bapak Ibu. Pasti ada kekurangan, benar enggak? Karena Tuhan nanti datang menyempurnakan gerejanya. Makanya sampai hari ini pun tidak ada gereja yang sempurna. Pasti ada kekurangan. Nah sekalipun banyak persoalan, banyak masalah terjadi di gereja lokal, orang yang bertekun akan tetap memilih. Orang yang bertekun itu dia tetap memilih untuk tertanam, stay, dia tetap tinggal di gereja lokal, bukan pergi meninggalkan gereja lokal. Kalau orang itu mau apa? Bertekun.
Nah, saudara-saudara, karena itu kita mau belajar supaya kita juga bisa bertekun. Colek lagi orang di sebelahmu, ayo bertekun. Nah, apalagi kalau kalian mahasiswa. Satu kali saya ditelepon mahasiswa saya, dia kabur dari asrama. Loh, dia telepon saya tanya, loh kamu kenapa? Kamu di mana? Saya kabur Pak dari asrama. Loh kenapa kamu kabur? Bukankah kamu persiapan buat skripsi? Justru itu Pak, saya takut. Dia kuliah berani, begitu waktunya bikin skripsi dia apa? Takut. Dia kabur. Loh kenapa? Bayangannya tuh kesulitan, sulit dan sulit. Aku harus bagaimana Pak? Kembali ke kampus. Saya diterima lagi enggak? Saya telepon pimpinan sekolah. Saya minta belas kasihan supaya kamu diterima lagi. Dan kamu konsentrasi, kamu pasti bisa. Amin. Ayo bertekun, kerjakan. Akhirnya saudara, saya telepon pimpinan sekolah, dia diterima, dia masuk, dia selesaikan. Selesai. Hebat kan? Bisa. Kalau bertekun. Orang bertekun dia kerjakan saudara. Di daerah saya Purbalingga, saya dari Purbalingga. Oh ya, nama saya Pendeta Robert. Anak saya 3, laki-laki semua. Istri saya hanya 1. Bukan cuma 1, hanya 1. Jangan nambah-nambah lagi. Ya, kami bertekun juga. Membesarkan anak-anak dari kecil sampai besar. Bukankah begitu? Adik-adik mahasiswa, betul ya? Harus bertekun, apa impian saudara, apa mimpi-mimpimu, pasti kamu bisa gapai. Katakan amin. Tapi harus ada apa? Ketekunan. Kalau tidak bertekun mana mungkin. Nah, di Purbalingga itu banyak pabrik ini, bulu mata. Saya lihat orang kerja bulu mata itu saudara, perlu benar-benar ketekunan, detail banget. Memasukkan rambut yang tipis dibentuk jadi bulu mata, rambut palsu, wig, waduh. Dan mereka tidak sedikit ya mungkin gara-gara halusnya itu rambut itu tekun lihatin mana lobanya ini dimasukkan, dilem lagi. Sampai mereka mungkin pakai kacamata seperti saya gitu ya. Tapi saya tidak bekerja di sana. Saya bekerja pada Tuhan, saudara ya. Ya saudara, jadi perlu kita apa? Bertekun. Kalau ingin mencapai keberhasilan dalam hidup, maka kita harus bertekun. Bertekun, orang yang bertekun tidak membuat dia pantang menyerah ketika ada badai menghantam kehidupan. Tidak. Tadi itu sempat kabur ya mahasiswanya, tapi dia kembali lagi, ternyata dia bisa kerjakan saudara. Jadi salah satu kiat untuk tertanam di gereja lokal, ini harus ada usaha kita Bapak Ibu. Harus kita punya kiat juga. Apa kiat kita? Apa usaha kita? Ini, bertekun. Seperti jemaat mula-mula sudah memberikan sebuah contoh yang baik. Bagaimana mereka suka bertekun. Bertekun dalam pengajaran. Bertekun dalam persekutuan. Bertekun di dalam perjamuan kasih. Bertekun di dalam perjamuan kudus. Bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam bait Allah. Mereka tidak mau meninggalkan ketika ada jam-jam ibadah. Dan saya tahu juga jemaat di sini demikian. Amin. Begitu ada jam-jam ibadah, saudara sudah merindukan datang di rumahnya Tuhan. Sebab rumah Tuhan itu adalah rumah saudara juga, rumah kedua saudara. Amin. Dan itu yang membawa kita mau datang ke rumahnya Tuhan. Mau datang ke rumah kedua kita. Ngapain kita bersekutu? Kita bersama-sama memuji Tuhan. Lakukanlah dengan tekun. Ketekunan tidak akan membohongi hasil. Katakan amin. Pasti engkau akan melihat nanti bagaimana Tuhan menyertai hidupmu. Bagaimana engkau menjadi seorang yang berhasil. Karena engkau bertekun. Tertanam di gereja lokal. Saudara harus
tertanam di gereja lokal. Amin. Amin. Ya, itu contoh ketekunan yang jemaat mula-mula tunjukkan. Jemaat mula-mula tunjukkan bagaimana dia bertekun. Saya tahu gereja ini juga di sini, saya pernah tahu gereja pertama, Pak. Wah, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara mahasiswa enggak ngerti gereja pertama seperti apa. Tapi kalau mungkin pernah ditayangkan slide-nya, saudara tahu. Ketekunan itu tidak membohongi hasil, amin. Ada hambanya yang bertekun melayani dengan setia. Ada jemaat-jemaat yang ikut mensupport hamba Tuhan itu. Bersinergi, jadilah gereja yang indah ini, saudara. Luar biasa. Amin. Dan kita bisa melihat Tuhan turut bekerja di dalamnya. Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mau bertekun, mengikut Tuhan, Tuhan pasti memberkati semuanya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Nah, itu contoh dari jemaat mula-mula. Saya juga akan mengajak saudara melihat contoh dari Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Ayat ini berkata, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, apa katanya? Ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, apa Bapak Ibu? Aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudara lihat pernyataan yang kuat, yang hebat dari seorang wanita yang masih muda. Namanya Rut. Luar biasa. Ada sesuatu yang dipertontonkan yang menarik untuk kita belajar dari seorang wanita biasa. Seorang Moab. Tapi kita perlu belajar dari Rut. Ayat ini memberikan sebuah komitmen yang begitu kuat, saudara. Tentang sebuah kesetiaan. Ya, sebuah kesetiaan. Saya melihat pasangan muda. Waduh, sedih saya Bapak Ibu, saudara-saudara. Satu kali, dia baru punya anak kecil ini. Kira-kira baru umur setahun ada ya? Atau belum setahun. Si suami ini, saudara, mengalami goncangan. Dia tidak kuat, terjadi kelabilan dalam hidupnya karena waktu dia berharap waktu melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, saudara, dia yakin dia sudah pasti akan diterima gitu ya. Pasti akan diterima, tapi ternyata waktu dia sampai di perusahaan itu, dia ditolak. Kenapa, saudara? Alasan salah satu perusahaan karena dia bertato. Dia bertato, dan mungkin di perusahaan itu tidak menerima orang yang apa? Bertato. Dia pulang, dia udah pikir pamit sama tetangga, teman-teman, akan kerja di kota A. Dan di sana dia akan bekerja. Tapi terus dia pulang. Ada teman yang menjanjikan sebuah pekerjaan. Begitu pekerjaan itu dibuka, dia tidak dipanggil-panggil untuk bekerja, dia goyang. Sempat stres. Dan dia ada kepahitan kepada orang yang menjanjikan pekerjaan, tapi dia tidak diberikan apa nih? Pekerjaan. Dan dia stres, saudara. Dia goyah. Saudara tahu, istrinya pulang malah ke rumah orang tua. Padahal mereka sudah tinggal sendiri nih di rumah mereka. Dia tinggalkan suaminya yang dalam kondisi apa ini? Goyah. Kalau tadi pagi saya berkata, semua orang yang ada di dalam gereja, semua saudara. Amin. Kalau ada yang goyah, kita kuatkan supaya dia tidak goyah. Kalau ada yang miring, kita buat supaya dia tidak miring, saudara. Kalau ada yang jatuh,
kita angkat dia, berdirikan lagi supaya dia tegak berdiri lagi. Ini ditinggal sama istrinya. Dia bawa anaknya satu orang. Kemudian saya lihat, wah ini saya mencium bau tidak sedap kalau sudah seperti ini. Bukan jemaat saya, anak Tuhan loh, tapi bukan jemaat kita. Ini bau tidak sedap ini. Lewat beberapa hari, si istri datang ambil barang-barang itu yang bisa dia bawa ke rumah orang tuanya itu. Misalnya kulkas, mesin cuci, dan apa aja lah. Wah, ini makin sadis ini, pikir saya. Dan ujung-ujungnya saudara, minta apa? Cerai. Hanya karena suaminya waktu itu belum dapat kerjaan, dan suaminya ngalami apa nih? Kegoncangan jiwanya. Sempat stres gitu ya. Malah ditinggal. Padahal saudara tahu orang menikah di altar yang kudus itu. Kita ucapkan apa saudara? Ada sebuah prinsip fidelitas namanya. Prinsip kesetiaan. Orang mengucapkan aku akan setia kepadamu. Baik dalam waktu kamu kaya dan maupun waktu kamu miskin. Waktu engkau sakit. Waktu engkau sehat. Juga waktu engkau apa? Sakit. Dalam kelimpahan dan dalam kekurangan. Aku mau setia. Yang memisahkan kita adalah apa? Maut. Loh, mereka belum dipisahkan maut, mereka udah pisah malah. Hah, ada apa ini? Tapi si prianya saudara tabah menghadapi ini. Terakhir dia harus ke rumah mertuanya itu, ke orang mertuanya, dia temui anaknya yang masih kecil. Dan dia pulang lagi ke rumahnya, ke orang tuanya sendiri. Dia mencoba bagaimana supaya kita jangan pisah. Masa gara-gara gini kita akan pisah? Ini tidak bertekun. Orang tidak bertekun. Mau tertanam di gereja, bagaimana caranya saudara? Kalau saudara tidak bertekun, mau tertanam di gereja, jangan mimpi, tidak mungkin. Tidak mungkin udah orang kalau mau tertanam di gereja lokal, harus ada usaha yang kita lakukan, ada kiat-kiat yang harus kita lakukan. Ketekunan, dan hari ini, dan sekarang kita belajar tentang kesetiaan dari seorang apa? Rut itu. Naomi berkata kepada anak mantunya, udah kamu pulang, ya kamu pulang saja ke orang tuamu. Dia bilang, enggak. Wah, ini setia saudara. Ya, sulit ini, tapi bisa enggak? Kalau ada contoh, berarti bisa. Amin. Ada contoh kok. Rut bisa setia. Dia bilang, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Hebat ini saudara. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, jangan. Sampai Naomi heran, kok ada orang seperti ini? Aku ini udah tua, kata Naomi. Andaikan aku masih bisa melahirkan lagi. Lu masa kamu mau tunggu bayi saya jadi dewasa terus kamu nikah lagi sama dia? Udah kamu pulang. Oh jangan. Kemana engkau pergi katanya aku ikut. Kemana engkau bermalam, di situ aku juga bermalam. Alamu alaku. Bangsamu, bangsaku. Wah, komitmen yang kuat, kesetiaan. Kalau kita menemukan jemaat-jemaat seperti ini dalam gereja, saudara, ini mesti jemaat yang tertanam. Amin. Amin. Tidak mungkin dia goyah. Udah bertekun, dia juga menunjukkan apa? Kesetiaan. Jadi kalau jemaat mula-mula itu memberikan sebuah contoh yang baik tentang ketekunan, dan kita belajar dari jemaat mula-mula, bagaimana dia menunjukkan sebuah ketekunan yang hebat dan menghasilkan kedekatan dengan Tuhan, kecintaan kepada Tuhan. Wah, tidak bisa dipisahkan lagi hidupnya dari Tuhan. Kita belajar tentang kesetiaan dari Rut. Bagaimana Rut memberikan sebuah contoh yang luar biasa. Dia setia. Dia bertekun. Ketekunan dan kesetiaan. Kedua hal ini berjalan beriringan. Tidak bisa dipisahkan. Orang kalau bertekun, orang itu bisa kita katakan dia mesti setia. Orang kalau setia, pasti dia punya apa? Ketekunan ini.
Keduanya berjalan beriringan. Dan mertuanya berkata, baik kalau begitu. Boleh kamu ikut aku. Pulang kampung saudara. Padahal Ruth punya masa depan, kalau dipikir secara manusia, dia gadis yang muda, cantik, masih bisa dapatkan bro-bro. Bisa dapatkan jomblo-jomblo itu. Tapi tidak, bukan itu keputusan dia. Dia mau tunjukkan kesetiaannya kepada mertuanya. Hebat saudara. Wah, semoga saya punya mantu nanti kayak gini. Anak saya laki semua. Yang bisa bertekun, bisa setia. Wah, bukankah begitu Bapak Ibu ya? Kalau punya mantu kayak gini senang enggak? Waduh, tidak diragukan kesetiaannya, bukan gara-gara ada masalah sedikit lalu mintanya apa? Bisa. Saya bilang gampang banget ya orang berpisah ya. Ini fakta loh Bapak Ibu. Saya bicarain fakta dan masih grace ini, masalah ini. Saya berusaha mendamaikan mereka. Saya telepon si wanitanya. Sempat dia berpikir memang. Berpikir ulang. Tapi akhirnya dia udah pakai pengacara. Loh, aduh, enggak ada kasus perselingkuhan di sini, enggak ada. Tidak ada masalah. Perzinahan enggak ada. Hanya masalah gini aja. Saya mikir sendiri, gampang banget. Gampang banget orang berpisah. Ruth memberi contoh kita. Untuk apa? Setia. Colek lagi orang di sebelahmu. Jadi orang yang setia. Wah. Saudara tahu orang yang setia? Alkitab mengatakan begini. Siapakah yang mendapatkan orang yang setia? Berbahagialah orang yang dapat orang yang setia. Yesus yang kita sembah, yang kita percayai. Dia bukan hanya bertekun memikul salib itu sampai di Golgota. Tidak. Tapi dia lebih daripada itu, dia setia pikul salib itu. Amin. Amin. Sampai di Golgota dan baru dia berkata, finish, sudah selesai. Dia tunjukkan, dia Tuhan yang hebat. Dia Tuhan yang penuh kasih. Dia Tuhan yang penuh pengampunan. Dia tunjukkan ketekunan, kesetiaan, bagaimana dia tekun dan setia mengasihi saudara dan saya. Mengampuni dosa kita. Dia tidak main-main saudara. Benar-benar dia berikan hidupnya. Dia bilang gembala yang baik. Bukan hanya dia pelihara domba itu, dia kasih makan domba itu, dia bawa di padang rumput yang hijau, dia bawa ke air yang tenang. Bukan hanya itu. Gembala yang baik, dia bilang dia berikan nyawanya untuk domba-dombanya. Saya baca itu, saya harus siap jadi gembala yang memberikan apa? Nyawa saya juga bagi domba saya. Yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Dia berikan nyawanya. Dan saya harus belajar memberikan nyawa saya untuk domba-domba itu. Seperti Tuhan telah memberikan nyawanya bagi domba-domba itu. Haleluya, saudara-saudara. Saudara lihat, ini mengerikan. Orang yang mengikut Yesus. Yesus pernah hidup di dunia. Waduh, kalau dulu ada medsos, ada TikTok, ada Facebook, apalagi? Saudara tahu enggak, begitu buka HP, yang muncul gambarnya siapa itu? Yesus mesti, trending topik. Alkitab mencatat di mana Yesus berada, di situ ada kerumunan, orang berkumpul. Orang banyak berbondong-bondong mencari Yesus. Kalau dia di laut, orang pergi ke laut semua. Bayangkan tuh. Dia ke gunung, orang pergi ke gunung semua. Tidak peduli sudah makan atau belum, ngikut Yesus. Cari Yesus. Mengikut benar-benar. Kelihatannya, ini jemaat yang tertanam. Benar enggak Bapak Ibu? Kelihatannya. Ini seperti jemaat mula-mula ini. Ini seperti Ruth ini. Yang punya kesetiaan. Seperti jemaat mula-mula yang punya ketekunan. Kelihatannya. Tapi saudara tahu. Yohanes 6 ayat 66 berkata begini. Mulai dari waktu itu. Ayo kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Banyak murid-muridnya apa? Mengundurkan diri.
dan tidak lagi mengikuti dia. Lihat, mulai ketika Yesus mulai berbicara keras, penuh tantangan, beresiko. Mulai ayat 66 menulis, mulai dari waktu itu, banyak murid-murid mengundurkan diri. Dan tidak lagi mengikuti dia. Bayangkan saudara, Yesus aja ditinggalkan, apalagi saya. Wah, saya juga baca ini, gila juga saudara. Padahal mereka melihat kuasanya Tuhan yang hebat, spektakuler, betul? Coba, dia ubah roti jadi batu, benar? Hah? Loh, bisa enggak Tuhan mengubah roti jadi batu? Bisa. Batu jadi roti bisa? Bisa. Hebat. Orang ikut Tuhan. Sampai berapa hari tidak pulang, tidak makan. Terus Yesus kasihan kepada para pengikut ini. Dan mereka berkata kepada murid-murid, kasih makan, kasih makan. Yesus itu senang makan. Makanya saya juga suka ngajak makan jemaat. Bergelombang itu. Nanti kalau saya mau ajak makan para janda-janda. Tidak boleh ada yang ngaku tiba-tiba jadi janda ya. Khusus janda aja. Wah, janda-janda angkat tangan. Siapa yang janda angkat tangan? Saya ajak makan. Nah, nanti para duda-duda, yang duda aja, jangan ngaku saya duda Pak. Oh, saya ajak makan. Yesus senang makan, saudara. Diundang oleh Sakius, siapa lagi? Pemungut cukai, Matius, siapa aja yang undang untuk makan-makan, dia datang makan-makan. Dia bilang kasih makan. Loh gimana caranya orang banyak gini? Ya aku enggak mau tahu, kasih makan. Wah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, betul? Mereka makan enggak saudara? Makan. Ada sisa? Ada. Mereka tahu ini, kuasa hebat. Orang yang sudah dikubur, Lazarus, keluar kamu, keluar enggak dia? Keluar. Lompat-lompat, kalau saudara ada di sana kira-kira gimana? Kabur enggak? Setan pocong dia keluar gini. Bayangkan tuh, mereka lihat. Orang buta, kamu minta apa? Tolong, aku kepingin melihat Tuhan. Dia meludah ke tanah. Dia aduk-aduk kayak mainan anak kecil. Dia aduk-aduk itu ludahnya dengan tanah. Dia olesin mata orang buta itu. Melihat enggak dia? Jangan praktekkan, itu hanya berlaku bagi Tuhan. Kalau saudara nanti ketemu orang buta, gaya kayak Tuhan Yesus gitu, sini. Saudara meludah ke tanah, diaduk-aduk, taruh di matanya. Begitu dia tidak sembuh, Anda akan dijotos sama orang itu. Mereka tahu kuasa yang hebat. Orang sakit pendarahan berkata apa? Asal ku jamah jubahnya, aku akan apa? Sembuh dia enggak? Sembuh. Orang yang menantikan kesembuhan di kolam Bethesda itu, orang lumpuh. Tuhan datang ke sana dan ngomong, kamu ngapain di sini? Aku nunggu goncangan air apa? Kolam ini. Sebab kalau kolam ini goncang, siapa yang pertama masuk, dia akan apa? Sembuh. Nah yang kumpul di situ orang sakit semuanya mau apa? Sembuh. Diceritakan di sana ada orang buta, ada orang timpang, ada orang lumpuh. Loh, siapa yang dulu masuk, dia akan mengalami apa? Kesembuhan. Orang buta kelemahannya apa? Tidak melihat. Kalau ada yang lumpuh, ambil batu, lempar air, dikira goncangan, orang buta masuk aja, tidak sembuh ya, karena itu yang lempar saudara. Dan kelemahannya orang lumpuh, kalau itu terjadi goncangan, dia mau turun, tidak bisa, dia apa? Lumpuh. Terus Tuhan bilang gini, oke, angkat tilanmu sekarang. Itu perintah Tuhan itu aneh-aneh saudara. Nyembuhkan orang juga aneh-aneh. Orang lumpuh disuruh berjalan aja, berdiri aja enggak bisa. Suruh berjalan, ini suruh ngangkat apa? Ayo angkat tilammu. Berdiri angkat tilammu, berdiri angkat tilammu. Wah dia lompat-lompat loh. Orang tahu kemana Yesus pergi, orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tapi ketika Tuhan mulai keras bicara. Ayat Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu
banyak murid-muridnya apa? Mengundurkan diri. Dan tidak lagi mengikuti dia. Baru ayat 67 masuk. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Wah, Tuhan mau lihat siapa jemaat yang tertanam nih. Siapa murid yang tertanam nih. Siapa ini yang tertanam. Siapa ini yang bertekun. Siapa ini yang setia. Apakah kamu tidak pergi juga? Ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Saya rindu saudara perkataan ini keluar dari mulut kita juga. Kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Gereja ini kami tidak tinggalkan. Kecuali maut yang memisahkan. Amin. Bukan ada masalah kita kabur. Tidak. Jangan seperti murid-murid itu. Banyak yang mengundurkan diri. Banyak yang pergi meninggalkan Yesus. Tidak sedikit loh. Dan murid-murid yang pergi mengundurkan diri. Mereka bukanlah murid yang bertekun. Mereka bukanlah murid yang setia. Mereka rame-rame meninggalkan Yesus. Waduh, heran saudara. Mereka rame-rame meninggalkan Yesus. Bayangkan tuh. Sementara murid yang bertekun, murid yang setia, mereka adalah murid yang mau ditanam. Tadi pagi saya berkata kepada jemaat, ayo kita sama-sama menanam orang di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Amin, lambaikan tanganmu. Yang mau menanam orang, ayo sama-sama kita tanam. Supaya mereka menjadi jemaat yang bertekun, jemaat yang setia. Ada masalah, bukan terus kabur, lari. Memangnya di tempat lain tidak ada masalah? Saya mau tanya, ada masalah enggak? Wah, ada saudara, bukan tidak ada. Memangnya di sana enggak ada? Ada juga. Karena itu coba belajar bertekun seperti jemaat mula-mula, coba belajar setia seperti Rut. Jangan sampai Yesus mendapati banyak yang mundur, meninggalkan. Dan tandanya mereka bukan orang yang bertekun, bukan orang yang setia. Mereka itu jemaat jalan-jalan. Iya, ada orang baru percaya, ini baru percaya Yesus. Ia rajin mempelajari kitab suci, betul, biasanya begitu. Dia rajin mempelajari kitab suci. Ia pergi ke gereja, nih lihat nih. Dia pergi ke gereja dari satu gereja ke gereja lainnya. Sampai kurang lebih berapa gereja tuh? 12, ditanya kenapa sampai 12? Murid Yesus 12 katanya. Wah, enak aja saudara. Sampai dia datang ke 12 gereja. Ketika dia mulai ditanya, kenapa kamu tidak memilih gereja lokal untuk kamu stay, supaya kamu bisa mengalami pertumbuhan kerohanian, ya. Wah, dia tidak bisa menjawab saudara. Karena ya dia itu tadi dari gereja ini pergi ke gereja yang lainnya. Minggu depan ke gereja lain, dia putar-putar. Semakin banyak gereja yang dia datangi, semakin ia membandingkan kekurangan gereja A, kekurangan gereja B. Jadinya dia jemaat apa itu? Kalau ada yang kayak gitu. Jadi sibuk menilai, oh ini gereja ini kurangnya. Siapa yang nyuruh kamu menilai begitu? Siapa yang menyuruh kamu menghakimi begitu? Sibuk dia begitu. Loh, dia datang ke sini, orangnya di sini kok aneh-aneh ya? Oh, aneh-aneh katanya. 12 gereja dia datang, dia cari kekurangan kelebihan, bahkan seringkali nih dia ke gereja berdasarkan siapa yang berkhotbah. Karena pendeta Robert Pasanda yang khotbah, maka tidak perlu pasang tenda di luar. Tapi coba kalau pendeta yang punya nama yang khotbah, Pak kita pasang tenda Pak, ini mesti meludak ini orang. Jadi orang datang berdasarkan siapa yang khotbah. Ada enggak orang kayak itu? Ada.
Bilang sama orang di sebelah, bukan kamu kan? Bukan kamu kan orangnya? Bukan, bukan. Bukan. Saya tertanam di gereja lokal. Saya mau belajar bertekun seperti jemaat mula-mula. Saya mau belajar setia seperti siapa? Ruth. Saya mau seperti murid-murid Tuhan. Ketika ada masalah, aku tetap stay. Tinggal bersama Tuhan. Amin. Bukan rame-rame meninggalkan Tuhan, tidak. Tapi ada orang seperti ini Bapak Ibu. Ada. Ya, jadi orang yang berpindah-pindah gereja, itu bukanlah ciri orang yang bertekun. Orang yang berpindah-pindah gereja bukanlah ciri orang yang setia. Orang yang berpindah-pindah gereja, orang itu tidak memiliki, bersama kita ucapkan 2, 3, good attitude. Tidak punya perilaku yang baik. Tidak punya perilaku yang mulia. Tidak punya perilaku yang terpuji. Dia datang dari gereja satu, gereja lain. Hanya mencari apa kekurangannya gereja ini, kelebihannya gereja ini. Begitu aja kerjanya terus. Ada masalah sini, dia pindah ke sini. Ada ke sini, pindah ke sini. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. Lama-lama dia menari apa? Poco-poco. Ada juga orang yang datang di tempat saya. Dia datang minggu ini. Minggu besok tidak ada. Lewat berapa minggu datang lagi. Saya tanya, Bapak itu jemaat mana? Saya keliling Pak. Oh, dia jemaat keliling saudara. Oh, itu namanya orang asing, pendatang, tamu, bukan pemilik dia. Benar enggak Bapak Ibu? Iya. Ayo kita belajar jemaat GBT. KO Ngesrep. Ayo jadi jemaat yang punya good attitude. Punya kesetiaan, amin. Punya ketekunan. Belajar menghadapi badai. Di tengah badai, aku tidak goyah. Aku tidak meninggalkan Tuhan. Aku bersama Tuhan. Saudara tahu apakah Tuhan berkenan? Apakah Tuhan berkenan? Jika orang berpindah-pindah gereja, jawab. Tuhan berkenan enggak? Tidak, saudara. Ini loh yang Tuhan mau. Apakah Tuhan mengendaki supaya orang tertanam di gereja lokal? Iya. Iya, saudara. Jika orang berpindah-pindah gereja, maka siapakah yang akan menuntun? Lo pindah, pendeta sini mau nuntun, tahu dia sudah di sana. Pendeta sana mulai mau menuntun, minggu di sana udah. Lo ini gimana orang ini? Siapa yang menuntun? Siapa yang menggembalakan mereka? Padahal Tuhan tidak mau domba-dombanya berserakan dan tidak tergembalakan. Tapi dasar ada orang seperti ini. Coba bayangkan, pikirkan, renungkan, siang dan malam. Satu domba, gembalanya berapa? Aduh, hebat banget ini orang. Ketika terjadi masalah dalam hidupnya, misalnya dia meninggal. Ini 10 gembala bingung saudara, ini siapa yang layani ya? Ada 10. Ini saya gambarin 10 aja karena layar ini tidak muat. Saya mau tambah 100 gitu ya, tapi kebanyakan. Waduh, ada pesta ulang tahun, dia minta didoakan. 10 pendeta bingung, siapa yang doakan ini ya? Domba ini ucul terus. Ini gambaran orang yang apa? Tidak bertekun. Tidak setia. Yang bagus itu seperti ini. 10 domba digembalakan oleh 1 gembala. Bilang, itu saya Pak. 2, 3. Kalau yang tadi, bukan Pak saya itu. Oh di sini enggak ada saudara, amin. Di luar sana banyak, amin. Tapi pagi ini lagi kumpul di sini. Enggak. Sini hebat. Di sini hebat. Saya tahu. Jemaat di sini jemaat yang tertanam. Dia cukup memiliki 1 gembala aja. Jangan kayak tadi gaya banget. Gembalanya berapa? Sampai 10 gembalanya. Saudara, ini gerejanya siapa ini? Halo? Gereja siapa itu? Yang lain, gereja siapa itu? Bilang ini gerejaku Pak. 2, 3.
Ini rumahku, Pak. Kok ragu-ragu? Jangan takut, ini rumah saudara. Pak Gembala setuju mesti. Ini rumahku, ini gerejaku. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, bagaimana mungkin kita mengalami pertumbuhan rohani? Bagaimana mungkin malah kita mengalami apa? Kekeringan rohani, bahkan kita bisa mengalami kematian secara rohani. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita seperti pohon yang ditanam. Jika kita tertanam nih di gereja lokal, kita seperti pohon yang ditanam di mana? Di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu, daunnya, apa saja yang diperbuatnya selalu apa? Berhasil. Makanya Anda harus tertanam di gereja lokal. Belajar bertekun, belajar setia, belajar menghadapi kalau ada masalah. Bukan lari dari masalah, tidak. Hadapi masalah itu. Dan kau akan pasti melewatinya. Karena ada Tuhan yang memberi kau kekuatan. Katakan amin. Jadi banyak orang Kristen yang masih baru maupun yang sudah lama, kadang-kadang juga mereka tidak ngerti nih. Apa sih artinya tertanam di gereja lokal? Dan mengapa aku harus tertanam di gereja lokal? Dan saudara harus tahu tujuan gereja lokal didirikan. Dan Tuhan itu adalah salah satu pendiri gereja. Tujuannya itu saudara tahu apa tujuannya? Sebagai tempat yang terbaik untuk kita beribadah secara teratur. Amin. Amin. Secara teratur kita beribadah. Untuk pertumbuhan rohani kita. Tidak berpindah-pindah dari gereja satu ke gereja lainnya. Tidak. Itu tujuan gereja lokal didirikan oleh Tuhan. Agar Anda bisa ibadah dengan tenang. Amin. 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 Seberapa banyak yang sudah merasa dirinya, aku sudah tertanam di sini. Coba angkat tanganmu. Lambaikan tanganmu. Wah, masih banyak yang mau ditanam ini. Tugas kita semua ini, tanam mereka. Supaya mereka tidak apa? Kabur, lari, meninggalkan. Seperti murid-murid meninggalkan Yesus, meninggalkan tempat ini. Seperti dari contoh, gampang banget mereka berpisah oleh karena ada masalah sedikit aja. Lalu mereka minta apa? Pisah. Tidak. Kita mau belajar. Saya ingin tertanam di gereja lokal. Belajar dari kehidupan jemaat mula-mula yang bertekun. Belajar dari kehidupan Ruth yang punya apa? Kesetiaan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Lihat ini komitmen yang disampaikan oleh Yosua. Dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat 15 pada bagian B. Mari kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wah, ini doa saya tiap kali saya berdoa. Dan selalu saya sampaikan kepada jemaat. Saya punya pergumulan, gereja saya itu gereja keluarga, family community church. Saya punya pergumulan supaya seluruh dalam rumah tangga itu diselamatkan Tuhan. Semuanya beribadah kepada Tuhan. Saya selalu berdoa membayangkan mereka, suami, istri, anak, orang tua duduk di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan. Mereka mulai, tadi saya cerita, saya saksikan tadi. Jam-jam ibadah hampir sama saudara. Jam ibadah raya dengan ibadah doa, dengan ibadah keluarga. Mereka bawa anak-anak mereka datang, mereka duduk bersama. Dalam pujian penyembahan mereka bawa anak-anak mereka juga datang. Mereka memuji, menyembah bersama. Kita baca firman Tuhan bersama, kita sharing bersama. Mereka bawa keluarga mereka. Itu kerinduan saya. Family Community Church. Dan gereja lokal di tempat ini saudara merindukan Bapak Ibu menjadi jemaat yang tertanam. Ayo bersama-sama kita menanam orang di tempat ini. Supaya mereka mengalami pertumbuhan. Tidak gampang putus asa. Bukan orang yang gampang menyerah, tapi orang yang pantang menyerah. Sekalipun banyak badai masalah terjadi. Dan kita sudah banyak dididik, diajarkan, dimuridkan, dan memuridkan. Amin. Iya, kita tanam pohon, kita tanam orang, nanti orang itu dia tanam juga lagi orang yang lain, terus sama-sama menanam. Sehingga semua orang yang ada di gereja ini, semua adalah orang yang tertanam di gereja lokal. Haleluya.
Ya, pastikan Anda salah satunya. Orang yang siap menanam, ikut ambil bagian, bersinergi. Menanam orang-orang di gereja lokal. Supaya mereka bukan orang yang gampang menyerah. Tapi orang yang apa? Apa Bapak Ibu? Pantang menyerah. Jangan seperti murid-murid yang meninggalkan Tuhan itu. Mereka ramai-ramai tinggalkan Tuhan. Tapi jadilah murid yang stay, tinggal di tempat. Tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tinggal di tempat, tinggal di gereja ini. Kecuali yang mahasiswa. Tapi saya bersyukur, mahasiswa itu ya setelah mereka selesai dan mereka pulang mungkin di kota asal mereka. Mereka tidak pernah lupa gereja ini. Betul Bapak Ibu? Itu beberapa contoh Pak Indra, salah satu juga. Pak Fredrik tadi juga salah satu. Dan masih banyak contoh lain lagi. Bapak Gembala berhasil memuridkan mereka. Dan mereka saling memuridkan. Tuhan memberkati kita.